dari fungsi-fungsinya, manfaat, dan cara kerjanya JavaScript. Awal mula JavaScript pertama kali diciptakan tahun 1995 oleh Brendan Eich, seorang karyawan Netscape. Awalnya ia diminta untuk membuat bahasa scripting seperti Java yang dapat diterapkan di browser. Ia kemudian mendesain bahasa pemrograman baru hanya dalam waktu 10 hari dengan menggabungkan fitur-fitur yang terinspirasi dari Java, Scheme, dan Self. Versi pertama hanya terbatas untuk kalangan Netscape saja. Mulanya bahasa pemrograman ini dinamai Mocha, lalu sempat diubah menjadi LiveScript sebelum pada akhirnya berubah nama menjadi JavaScript. Nah, yang kedua, apa itu JavaScript? JavaScript adalah bahasa pemrograman populer yang digunakan untuk membuat situs dengan konten website yang dinamis. Faktanya, ada lebih dari 67,7% developer yang menggunakan JavaScript. Konten dinamis artinya konten dapat bergerak atau berubah di depan layar tanpa perlu mereload halaman, misalnya saja fitur slideshow foto, gambar animasi, pengisian polling, dan lainnya. JavaScript sendiri sebenarnya biasanya dikolaborasikan dengan HTML dan CSS, di mana HTML digunakan untuk membuat struktur website dan CSS untuk merancang style halaman website, lalu JavaScript berperan menambahkan elemen interaktif untuk meningkatkan engagement pengguna. Sebagai contoh, ketika Anda memberikan like dan komentar di Twitter, Anda bisa melihat munculnya jumlah like dan komentar yang terus bertambah secara real time tanpa di-reload. JavaScript sendiri sebenarnya biasanya dikolaborasikan dengan HTML dan CSS, di mana HTML digunakan untuk membuat struktur website dan CSS untuk merancang style halaman website. Lalu, JavaScript berperan menambahkan elemen interaktif untuk meningkatkan engagement pengguna. Sebagai contoh, ketika Anda memberikan like dan komentar di Twitter, Anda bisa melihat munculnya sejumlah like dan komentar yang terus bertambah secara real time tanpa di-reload. Awalnya adalah bahasa pemrograman yang hanya bekerja dari sisi klien atau front end, artinya proses pengolahan kode hanya akan berjalan di browser. Saat itu, Google membuat bahasa pemrograman ini semakin populer dengan menggunakan Ajax untuk fitur suggestion di kolom pencarian. Ajax alias asynchronous JavaScript and XML adalah teknik pembaruan data halaman web tanpa proses reload. Semenjak itu, banyak developer mulai memanfaatkan bahasa pemrograman JavaScript untuk membuat website yang lebih menarik dan hidup. Seiring perkembangannya, JavaScript tak hanya bisa digunakan di sisi klien, tapi juga di sisi server. Eksekusi bahasa pemrograman ini di sisi server dapat dilakukan dengan memanfaatkan platform framework JavaScript seperti Node.js, React.js, dan lainnya. Dengan framework, banyak back-end developer mulai banyak melirik bahasa pemrograman JavaScript, sehingga lahirlah produk-produk canggih seperti aplikasi untuk mobile, website, aplikasi, hingga game online. Lalu ada kelebihan JavaScript yang banyak diminati developer. Mudah dipahami dan dipelajari untuk pemula, fleksibel digunakan, beban server lebih ringan, bisa digunakan untuk semua kebutuhan, memiliki komunitas yang aktif. Lalu ketahui menggunakan variabel JavaScript. Mengenal variabel akan membantu Anda mempelajari bahasa pemrograman. Sederhananya, variabel adalah sebuah nama yang akan mewakili sebuah nilai. Variabel ini bisa diisi dengan berbagai macam nilai. Dalam JavaScript, membuat variabel dimulai dengan menggunakan keyword var dan diikuti nama variabel dan nilainya. Berikut adalah contoh menggunakan keyword var di JavaScript. Contohnya seperti ini. Menggunakan keyword var, lalu variabelnya, lalu diisi nilai dari variabelnya. Pada contoh di atas, kami membuat variabel bernama title yang berisi nilai berupa teks belajar JavaScript untuk pemula. Nah, contoh di atas, kami membuat variabel URL dan visitor count dengan nilai berupa teks dan juga number. Dari contoh-contoh di atas, setiap variabel akan dipisahkan dengan tanda titik koma. Penulisan nama variabel juga tidak menggunakan spasi. Jika menggunakan dua kata bisa menggunakan underscore atau huruf besar seperti contoh
berikut. Lalu ada cons. Diperkenalkan oleh JavaScript secara publik di versi ES6 2015. Beberapa poin dari menggunakan variabel dengan cons antara lain: variabel yang didefinisikan dengan cons tidak dapat dideklarasikan ulang. Kedua, variabel yang didefinisikan dengan cons tidak dapat ditugaskan kembali. Variabel yang didefinisikan dengan cons memiliki block scope. Oke, ini contohnya. Lalu ada var. Menggunakan var untuk mendeklarasikan variabel di JavaScript bisa dilihat pada contoh kode di atas. Dari kode di atas kita mendeklarasikan var x 2000, var y 21, dan di var z kita dideklarasikan aritmatika untuk menjumlahkan nilai pada var x, var y. Kemudian kita tampilkan menggunakan inner HTML di browser atau tepatnya di elemen HTML p dengan ID demo. Nah ini, maaf, ada di bawah ternyata. Nah ini, mendeklarasikan var x 2000 dengan var y 21 dan di var z x sama y. Ya, kemudian kita tampilkan menggunakan inner HTML. Lalu ada let. Menggunakan let diperkenalkan JavaScript pada versi ES6 2015. Menggunakan let berbeda dengan menggunakan var. Jika dengan var dapat dideklarasikan berulang seperti var x bebek, x sama dengan ayam, maka hasilnya x sama dengan ayam. Maka dengan let kita tidak dapat mendeklarasikan variabel secara berulang. Variabel yang menggunakan pendefinisi yang dengan let harus dideklarasikan sebelum digunakan. Oh, let variabel dengan isi variabel. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.